Salam satu komando. Siapa kita? صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط. Yang kedua ini yang perlu saya pertanyakan, ini bagaimana cara dakwah kita sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Kalau tadi konsep Imam Al-Ghazali adalah ada 5 konsep, itu kan pada masa zamannya Imam Ghazali. Terus pada masa sekarang, mungkin pada masa tahun 90, tahun 2000, tahun 2020 dan tahun 2025 ini kan ada perkembangan. Bagaimana cara tabligh, cara berdakwah disesuaikan dengan zaman sekarang? Karena apa? Zaman sekarang ini kalau kita melihat ceramah-ceramah yang mungkin disampaikan oleh ketua PB, ini kan masyarakat ini terlalu terbebani oleh beberapa iuran, padahal di dalam maqasid syariah ini berhubungan dengan ibadah mahdoh dan ibadah ghaibu mahdoh. Makanya ini bagaimana agar orang-orang Islam ini bisa makmur. Ini konsep sebagai mubalek untuk zaman sekarang ini, bagaimana agar maqasidus syariah fil batinah dan maqasidus syariah fil ma'isah minal muslimin wal muslimat. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kiai. Pertanyaan yang luar biasa. Monggo tadi terkait dengan bagaimana berdakwah di era hari ini. Karena katanya tadi banyak infak. Infak itu iuran faksa. Monggo pada para narasumber untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan yang terakhir dan insya Allah adalah paling akhir. Insya Allah. Oke, monggo Profesor Khalil Tauhid. Hadiahnya Pak Soto. Alhamdulillah. Oh, kayak mau ngasih hadiah ya. Kenal dekat dengan Pak Budi. Lama banyak ketemu. Tentu sekarang dapat dekat. Alhamdulillah. Terkait tentang pertanyaan terakhir, metode pendekatan dakwah muasirah kontemporer, saya jawab dengan pengalaman saja. Kalau pakai teori-teori susah, teori dikembangkan lagi dan seterusnya. Saya di Kabupaten Ngawi kebetulan ketua Majelis Ulama Indonesia. Kantor ya. Di beberapa ada Mu'alaf Center. Apapun bajunya lah. Dan yang terbesar itu di Kecamatan Sini. Jadi di Kecamatan Sini. Itu mu'alafnya lebih 100 Enak dipaksa. dan yang lain setiap tahun tentu berubah serat tambah. Penting ini ya. Kemudian dari malam yang kita lakukan pembinaan itu sempat panggil saya ada penjaringan masuk Islam itu macam-macam. Lebih kepada hasilnya kita itu di antara orang yang tidak Islam menjadi Islam, ada yang karena menikah dan baik perempuan laki, tapi banyak yang
mereka berpindah agama ke dalam Islam itu jadi desa kelas jen mau jadi sak kelas mau jadi jen deh. jadi ada mungkin kenapa kamu kok masuk Islam? Saya punya satu kos dengan teman yang kebetulan muslim. Ketika mereka sholat malam, Jadi tarbiyah di saya diam-diam memperhatikan ijen tak kelas dan hati saya kemudian gelisah dengan rasanya. Lama sekali gelisah itu saya pendam dan akhirnya saya lulus Qurani lho kan. sederhana, hanya kebetulan malam tadi teman yang sholat malam dia pura-pura tidur terpindah. Ada lagi yang kenapa kamu? Saya setiap pagi itu lewat masjid dan ketika saya lewat masjid mereka rutin pasar kemana dia selalu melihat orang yang baru turun dari masjid subuh saat subuh, kemudian hatinya langsung terbentuk, orang ini kok tenang ya, dan gelisah akhirnya yang masuk Islam. Banyak yang seperti itu. Anda lihat bahwa amaliyah kita akan syariat kita ini apabila dilakukan dengan ikhlas, itu akan menjadi imam lil muttaqin yang selalu kita katakan itu sebutkan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam pemuka orang-orang takwa itu dalam konteks tadi dakwah itu adalah dakwah bil hal yang kemudian memancarkan hidayah, asbab hidayah. Silahkan Muslim bisa berkreasi dengan dakwah kontemporer, sekali lagi harus dengan keikhlasan dan uswah serta qudwah kita. Tanpa itu hanya masuk dari telinga kanan ke belakang kiri, habis itu tidak ada asal. Makanya lebih kepada penguatan diri. Kalau tadi bahasanya yang muslah khalwa, karena iman itu kan nur wada'ahu Allah fi qulubil mu'minin. Respon undangan. Dan karena iman itu nur, maka tidak bertidak adalah takhalli, tahalli, dan tajalli. Kalau tajalli maka jala'u kita yang berkata yatasya'a yantasir wa yu'athir, memberi pengaruh, memancar. Kalau bahasa tasawuf fight yudot, pancar dan seterusnya. Betul ya? Jadi Anda lihat, silahkan berkreasi seluruh kreasi. Dan ulama-ulama dulu itu tidak banyak bicara. Dulu itu wali itu tidak banyak bicara. Halnya tahu-tahu melihat, ya Allah, ini orang kok tenang, tertarik, begitu dan seterusnya. Tetapi kita tidak boleh diam seperti itu, dan kalau berkembang kita penyesuaian, maka kebaikan itu harus kita tempuh, baik kebaikan zahirnya maupun kebaikan batinnya. Tidak boleh hanya salah satunya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Apabila tidak berkenan, mudah-mudahan suatu saat Allah akan menunjukkan kebenarannya bagi kita semuanya. Maaf. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi